Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh TIK kelas 9 untuk materi konten manajemen sistem atau dalam kurung disingkat dengan CMS. Oke. Silakan buka buku kelas 9 yang sudah dibagikan itu di halaman 23. Oke, pertama sekali sebelum masuk materi kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah yang pertama, siswa mampu mengenal blog. Yang kedua adalah siswa mampu mengetahui konten manajemen sistem atau dalam kurungnya CMS. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui pembuatan blog dengan CMS. Oke, ya kita masuk ke materi. Apa itu blog? Ada di halaman ke-25, poin B itu. Jadi, walaupun kita dalam PJJ ini, meskipun ada video, tetap kita memakai buku ya. Buku dan video itu materinya sama, saling melengkapi. Jadi penjelasan-penjelasan yang harusnya disampaikan secara langsung, nah dijelaskan lewat video gitu ya. Tapi isinya sama. Jadi yang di buku kamu baca juga, yang di video kamu perhatikan juga, sehingga pengetahuan kamu lebih lengkap. Oke, apa itu blog? Blog adalah situs internet pribadi yang berisi tulisan-tulisan yang akan diperlihatkan kepada orang di seluruh dunia. Oke. Kalau di sekolah dulu kita pernah membuat misalnya mading, misalnya membuat puisi atau tulisan-tulisan cerpen misalnya, kemudian kita tempel di mading supaya dipamerkan ke teman-teman siswa yang lain, bisa dilihat. Nah, kalau di blog ini juga berisi tulisan-tulisan, tapi yang bisa melihat bukan cuma di sekolah saja, tapi yang bisa melihat adalah di seluruh dunia, gitu ya. Jadi tidak terbatas dan tidak tanpa jarak ya. Nah, contohnya adalah ini blog dengan alamat https://www.yudapratama.wordpress.com. Nah, ini adalah salah satu contoh web blog atau biasa kita kenal dengan blog. Isinya adalah tulisan-tulisan. Misalnya ini adalah tulisan yang berjudul cara membuat nasi goreng. Selain tulisan ini, juga ada tulisan yang lain, ya. Oke. Jadi apa itu blog? Blog adalah situs internet yang berisikan tulisan-tulisan eh, pribadi gitu ya, yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Iya, eh, untuk membuat blog kita perlu situs internet. Nah, untuk membuat situs internet itu sangat cukup sulit dan rumit untuk orang awam. Tapi sekarang atau saat ini sudah ada cara cepat dan sederhana untuk membuat blog. Apa itu? Yaitu dengan memanfaatkan sebuah sistem yang disebut Content Management System atau dalam kurung CMS. Oke? Jadi CMS itu adalah sebuah cara cepat dan sederhana untuk membuat blog. Maksudnya apa? Oke. Silakan di bukunya juga ada di halaman ke-23. Oke. CMS. Apa itu CMS? CMS adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola konten atau isi pada halaman website di mana penggunanya tidak perlu repot membuat web. Ya, jadi sistem. Apa itu CMS? Sistem. Sistem untuk apa? Untuk mengelola. Apa yang dikelola? Yang dikelola adalah isi atau konten. Oke. Isi website itu apa saja? Bisa berbagai macam ya. Bisa seperti data,
Bisa dia berupa video, bisa dia berupa gambar, atau bisa dia berupa teks tulisan misalnya. Misalnya tulisan cerpen, misalnya tulisan puisi, pantun, cerita panjang, atau humor, dan sebagainya. Banyak ya konten-konten itu. Nah, biasanya eh, masing-masing CMS itu memiliki tujuan masing-masing. Jadi kita masuk situ. Dan sederhananya, CMS akan membuatkan kita sebuah situs web blog pribadi yang bagus. Oke, kita tinggal pakai saja, menulis dan memamerkan tulisan ke dunia. Ya, jadi sederhananya begitu ya. Dengan CMS ini, situs web kita bisa jadi lebih cepat. Jadi kita nanti menulis tulisan-tulisan itu ke situs web, sehingga bisa kita pamerkan ke dunia. Untuk apa dipamerkan ke dunia? Supaya bisa dilihat orang banyak. Supaya kita bisa menerima masukan. Misalnya kita menerima kritikan supaya lebih bagus lagi ke depannya. Jadi saling-saling ini ya, saling memberi masukan kepada orang lain dan kita juga menerima masukan. Ingat untuk jadi penulis yang maju itu kan kita harus bisa menerima kritik, bisa menerima pendapat orang lain. Jadi kita lebih kaya, jadi lebih pandai dan lebih baik lagi. Oke. Dan tentu saja jadi terkenal ya kalau tulisannya banyak dan bagus. Nah, ini contoh aplikasi CMS ini. Di situ ada menu-menunya, ada dashboard, add post, add new, categories, tags. Kemudian di add new post ini ada enter title here katanya di situ. Itu kotak untuk mengisikan judulnya. Kemudian ada untuk menambahkan media misalnya pakai gambar. Kemudian ada tombol-tombol seperti di Microsoft Word untuk menebalkan tulisan, memberikan. Nah, ini dia maksudnya. Jadi di sini adalah mengelola. Mengelola itu kan menambah, mengurangi, mengedit garis miring, membuat tebal, nah, dan sebagainya. Itu maksudnya mengelola. Apa ini kelola? Yang dikelola adalah konten. Teksnya, tulisannya, atau gambarnya yang dikelola. Gambarnya mau dikurangi, ditambah, nah begitu. Nah, sistem inilah yang disebut dengan content management system. Aplikasi ini yang disebut dengan content management system, yaitu sistem untuk mengelola konten-konten. Oke, dengan ini kita terbantu untuk membuat blog itu. Jadi tidak sulit lagi ya. Nah, ini alasan-alasan yang ada di buku juga itu di halaman ke 24. Halaman ke 24. Oke. Alasan-alasan kenapa banyak orang menggunakan CMS. Yang pertama adalah efisiensi. Ya, dengan CMS tentu kan dia lebih cepat ya, sehingga dia lebih efisien. Kemudian adalah kemudahan dan kecepatan. Dengan tentu saja dengan adanya CMS kita tidak sulit lagi membuat program. Karena sebetulnya situs internet itu dibuat berdasarkan kode-kode program yang rumit, berdasarkan algoritma program yang rumit, ada database-nya dan segala macam berbagai macam pengaturannya ya. Tapi kalau dengan CMS itu sudah tersedia situsnya, jadi kita tinggal pakai untuk menulis. Oke. Sekali lagi, CMS digunakan untuk menulis atau membuat konten di internet ya. Kemudian alasan yang ketiga itu pemisahan konten mudah. Ya, ada dua halaman website misalnya user dan admin ya. Kemudian penambahan fungsi, penambahan banyak user, kemudahan saat proses maintenance, dan kemudahan dalam mengganti desain web. Yang desain web ini contohnya dia mengganti-ganti warna, tata letak, letak letak headernya, judul jadi atas, isinya di bawah, atau judulnya di samping, isinya di tengah, nah begitu. Itu mudah di sini. Penjelasannya juga ada kamu lihat di buku itu halaman 24. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh CMS. Iya,
juga ada di buku, itu halaman ke-25, ada 11 contoh CMS. Oke. CMS ini itu banyak yang dikembangkan orang. Ada yang namanya CMS WordPress, ada yang namanya CMS Blogger, ada yang namanya CMS Joomla, CMS Drupal, tipe 3, Serendipity, Clear, Impress Pages, Cemilo, PrestaShop, dan Magento ya. Selain ini ada yang lain banyak ya. Eh, yang biasanya dipakai, yang populer untuk tulisan ya, tulisan-tulisan artikel, tulisan tutorial, cara memasak, cara memancing, tulisan-tulisan cerpen itu biasanya yang dipakai adalah CMS WordPress atau dan CMS Blogger ya, yang saya tahu. Sedangkan CMS seperti PrestaShop ini adalah CMS yang biasa dipakai untuk komersil ya, penjualan, berdagang misalnya. Jadi di sini bisa ada gambar, bisa dimuat gambar-gambar dagangannya, barang dagangan yang mau dijual, kemudian harga-harganya. Juga ada dukungan-dukungan untuk harga-harga dengan nominal. Nah, itu. Jadi dia khusus. Nah, jadi masing-masing blog ini juga punya fungsi khusus. Misalnya yang WordPress sama Blogger tadi itu lebih cocok digunakan untuk menulis, menulis artikel, cerpen, pantun, sebagainya. Kalau PrestaShop ini lebih cocok untuk berjualan gitu ya, berdagang. Namanya juga shop ya, toko. Oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian bagaimana cara membuat blog dengan CMS? Jadi, kita sudah tahu bahwa untuk membuat blog kita bisa dibantu dengan CMS. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, yang pertama ini adalah membuat blog dengan CMS Blogger. Itu juga ada di buku di halaman ke-25. Oke, poin A itu. Ya, langkah-langkah membuat blog dengan CMS Blogger ada 4 saja. Langkah sederhananya. Masukkan ke alamatnya, kunjungi alamat ini, maksudnya dari browser kamu, kemudian klik tombol buat blog, kemudian menentukan judul, alamat, dan tema blog, lalu klik buat blog, kemudian menentukan nama domain, dan selesai gitu ya. Ini bisa kamu praktekkan, kalau mau silahkan dipraktekkan sendiri. Ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di buku di halaman ke-25 dan seterusnya itu sampai selesai. Cuman biasanya syarat untuk membuat blog itu, blogger ini, kamu harus punya email Gmail ya, karena blog ini adalah CMS keluaran Google, jadi pakai emailnya Google ya, yang ekstensinya atau Gmail itu. Oke. Ya, ini contoh tampilan blogger.com ya, blogger.com kalau dikunjungi seperti ini tampilannya. Nanti kalau mau dicoba silakan. Nanti kemudian seperti nomor 2 itu klik tombol buat blog ya. Buat blog itu bahasa Inggrisnya kan create your blog ya. Nah, ini sama. Klik di sini kemudian ikuti yang di buku itu, sama saja. Oke. Lanjut. Nah, fitur-fitur CMS Blogger. Di Blogger kita harus tahu ada apa saja di situ. Jadi seberapa lengkap, seberapa bagus CMS Blogger itu untuk kita pakai gitu ya. Ini fitur-fiturnya ada postingan, ada statistik, komentar, halaman, eh, letak, tema, setelan, daftar bacaan, dan bantuan. Ya, standar saja ya. Hmm, ya, ada postingan ini biasanya untuk memposting tulisan, membuat tulisan baru ya. Statistik ini biasanya kita bisa melihat seberapa seberapa sering dikunjungi, untuk melihat pembaca kita berapa banyak gitu ya. Nanti kan bisa ditengok di situ, kalau tulisannya seperti ini berapa pembacanya, tulisannya yang seperti ini berapa pembacanya, sehingga kita bisa belajar tulisan mana yang banyak pembacanya,
Di situ kita perhatikan apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, kenapa bisa banyak di situ, gitu. Apa keunggulannya, sehingga kita bisa memperbaiki tulisan-tulisan kita berikutnya. Misalnya di tulisan A misalnya, pembacanya ada 100 orang. Tulisan B pembacanya ada cuman 5 orang misalnya. Nah, kenapa tulisan A bisa 100, kenapa tulisan B bisa 5 orang? Mungkin karena tulisan A itu kata-katanya tersusun rapi, paragrafnya rapi gitu kan. Kalau tulisan B itu misalnya paragrafnya acak-acakan, kata-katanya banyak tipu. Nah, berarti untuk kedepannya harus dihindari tipu, harus dihindari acak-acakan, harus rapi. Nah, begitu. Itu gunanya statistik ya, untuk mempelajari, untuk memperbaiki ya, untuk memperoleh data yang kita perlukan untuk memperbaiki tulisan kita. Itu juga dengan komentar, ini untuk membalas-balas komentar, untuk mengaktifkan komentar, dan seterusnya ya. Seperti tema, setelan, untuk bacaan ini, dan bantuan. Oke. Berikutnya adalah membuat blog dengan CMS WordPress. Kalau yang tadi kita buat blog dengan CMS yang namanya Blogger, sekarang kita buat blog dengan yang namanya CMS WordPress. Oke. CMS WordPress ada kelebihan-kelebihan dibanding yang lain. Bisa kamu lihat juga di buku itu halaman ke 37 ya. 37 merupakan program open source ya. Karena dia open source ini dia berarti bersifat gratis ya, tidak ada bayar-bayar di situ, free. Oke, template dan desainnya mudah, ya relatif ya, kalau mudah itu tergantung orang masing-masing, tapi berarti dia bisa bilang bahwa WordPress itu adalah sederhana ya. Kemudian mudah melakukan impor dari situs lain, ya kalau ada ini ya, impor-impor tulisan atau sebagainya. Tersedia plugin dan template secara gratis ya. Ingat karena tadi dia sifatnya open source makanya dia gratis. Apa itu plugin template? Ya plugin itu semacam eh, aplikasi-aplikasi tambahan untuk pelengkap dan biasanya itu mempercanggih ya eh, situs itu ya. Jadi membuat lebih canggih dan itu gratis. Nah, kemudian dalam satu artikel Pak gunakan fitur multi kategori ya. Kadang orang mencari artikel itu dia berdasarkan kategori, misalnya kategori komputer atau kategori IPS atau kategori makanan begitu. Kategori ini mempermudah orang untuk mencari tulisan-tulisan di blog kita. Coba bayangkan di blog itu ada misalnya 1.000 tulisan. Nah, pengunjung ini, pembaca yang mengunjungi blog kamu itu ingin mencari tulisan-tulisan makanan. Jadi terpaksa dia cari dari 1 sampai 1.000, nah begitu ya. Tapi kalau kamu buat kategori makanan di tulisan itu, dia bisa langsung menuju ke makanan, jadi lebih cepat menemukan eh, tulisan atau artikel yang dia ingin temukan. Nah, itu gunanya kategori ya. Kemudian trackback and pingback, kemudian format teks mirip dengan program pengolah kata. Ya, berarti ini udah menggampangkan kita karena dia udah mirip dengan program pengolah kata, misalnya mungkin Microsoft Word ya atau apa. Jadi kita tidak sulit lagi menggunakannya. Kita tidak sulit lagi mengetiknya, udah jelas di mana letak tombol-tombolnya, apa untuk kalimat menyimpannya, ada tombol boldnya, ada tombol untuk memiringkannya dan sebagainya. Oke, itu kelebihan-kelebihan CMS WordPress. Dia ada dua tadi kita bahas. Yang pertama tadi adalah CMS Blogger, yang kedua ini adalah CMS WordPress ya. Nah, silakan dipilih mau pakai yang mana nanti, mau membuat pakai yang mana, terserah kamu. Mau kedua-duanya dicoba boleh juga, lebih bagus lagi. Sebaiknya minimal satu dicoba ya. Karena kalau tidak mencoba ini secara langsung praktek memang agak sulit untuk memahami kelebihan-kelebihan ini ya misalnya. Ya, memang harus dicoba dulu baru bisa tahu. Oke.
Nah, ini adalah halaman untuk membuat blog dengan menggunakan CMS WordPress ya. Eh, Kunjungi wordpress.com, nanti tinggal klik di sini start your website, ikuti aja langkah-langkahnya standar sampai selesai. Nanti jadilah sehingga selain nanti menjadi sebuah blog pribadi kamu. Oke. Iya, nanti untuk WordPress ini nanti hasilnya seperti yang di pertama tadi. Seperti yang ini ya. Yang ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Video pertamanya WordPress.com. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan blog pribadi menggunakan CMS WordPress. Di situ ada embel-embel kata-kata WordPress ya. Oke. Salah satu tulisan yang ada di blog Yuda pertama ini adalah cara membuat nasi goreng. Dibuat tanggal 7 September 2019. Isinya ya langkah-langkah nasi goreng khas penyalai ya. Ya. Oke. Dan ini bisa diakses semua orang yang punya internet. Bayangkan eh, banyaknya ya. Oke, itu saja untuk materi CMS. Kita masuk ke tugas. Nah, ini. Ya, ada tugas 3, ada 5 soal. Silakan dijawab, dibuat di buku. Tulis soalnya dan jawaban. Jangan lupa buat nama masing-masing dan kelas, kemudian tanggalnya ya. Oke. Kalau ada yang ragu atau kurang jelas, silahkan ditanyakan dulu sebelum menjawab soalnya, daripada buku kamu nanti coret-coret. Usahakan maksimal, karena ini semua, walaupun ini tidak kita praktekkan, tapi jawabannya itu teoritis ya, artinya bersifat sebatas pengetahuan-pengetahuan yang jawabannya sebenarnya udah ada di buku atau di video ini atau di modulnya. Jadi kamu tinggal baca saja, pasti bisa menjawabnya. Kecuali yang nomor 5 ini, nah ini agak sedikit berpikir. Kalau 1, 2, 3, 4 itu jawabannya ada di buku. Oke. Itu saja untuk pertemuan kita di PJJ ini. Terima kasih dan tetap semangat walaupun belajar jarak jauh, tetap belajar, tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan tepat waktu, jangan diundur-undur sehingga nanti menumpuk tugas-tugas kamu itu. Oke. Eh, Sekian dan tetap jaga kesehatan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.